Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen di Review ID. Di video kemarin gue ada janji gue bakal nyobain seri Citius yang paling atas, yaitu Citius 75. Kemarin gue udah bahas Citius 73, mungkin ada 75 sedikit, tapi 75 gue belum coba sama sekali. Kebetulan sekarang gue mendapatkan barangnya di depan gue ini, dan gue udah coba Citius 75 ya. Di sini warna biru, ini Citius 75 ya. Yang kemarin gue bahas di video sebelumnya Citius 73. Kita bakal kesampingin dulu 73-nya, kita bakal bahas kali ini yang 75-nya. Oke? Nah, pertama-tama gue mau bahas dulu soal warna ya. Di warna Citius 75 ini, itu warnanya itu biru. Kemarin kan warnanya oranye dan biru ya. Kalau di sini tuh biru langit, biru tua ya, dan ada putih-putih. Jujur kalau dari desain gue lebih suka yang ini. Gue lebih suka warna birunya. Ada biru Dove-nya juga di sini ya, kalau bisa lihat kalian. Terus warnanya perpaduan birunya juga kece banget sih menurut gue sih. Jadi buat gue sih Citius 75 ini untuk desainnya gue lebih suka dibandingin 73. Tapi kalau warna atau desain sih itu mungkin preference orang-orang berbeda-beda ya. Kita bakal bahas di sini apa aja sih yang membedakan 73 dengan 75 ya. Mungkin yang 71-nya gue belum coba juga, tapi kalau sesuai dengan spesifikasi 71 dan 73 itu nggak berbeda. Tapi kalau yang 75 ini dia lumayan berbeda gitu, dan harganya pun yang 75 ini lebih mahal sedikit. Nanti untuk harga kita bahas di belakang. Oke? Sekarang gue mau bahas soal apa aja sih teknologi yang ada di raket ini. Kita lihat-lihat dari raket-raket di sini itu ada tulisan-tulisannya apa aja yang ada di sini ya. Pertama-tama mungkin kita lihat di sini, di situ tuh ada tulisan Aerogroove ya. Di sini tulisan Aerogroove ya. Aerogroove ini itu membuat si senar-senar yang ada kalian pakai yang string ini tuh tidak mudah bergeser. Itu sesuai dengan klaimannya Mizuno ya. Tapi balik lagi untuk practicalnya mungkin kalian bisa merasakan masing-masing ya dari Aerogroove ini. Dan di bawah sini tuh ada tulisan tapered bridge ya. Tapered bridge ya di sini. Itu tuh menyebabkan pantulan yang lebih. Jadi Mizuno mengklaim dengan tapered bridge ini itu pukulan yang kalian hasilkan itu akan lebih besar dibandingkan yang biasanya. Jadi akan menghasilkan pantulan yang lebih besar kalau sesuai klaimnya Mizuno ya, tapered bridge ini. Terus di bawahnya juga atau di samping sini ada tulisan Revolutionary Titanium T-joint. Ya di sini ini itu membuat si raket ini itu lebih stiff ya, lebih kuat di bagian ininya sehingga raket tidak mudah getar dan lebih stiff ya, lebih enak dipakainya itu. Nah, terus di sini juga ada tulisan Japan HMG T46. Nah, ini salah satu yang membedakan dari Citius 73 ya, HMG T46. Kalau yang Citius 73 itu HMG T30. Nah, itu yang membedakan bahannya. Jadi bahannya itu ini lebih stiff, sedikit lebih stiff dibandingkan yang Citius 73 ya. Jadi kalau gue merasa memang si Citius 75 ini itu dia lebih kekar ya. Jadi kalau kalian swing ya, ini swing ya, ini 73 dulu. Ini kalau di swing ya, sama yang 73, ini tuh berasanya lebih kekar, lebih berisi. Kalau yang ini tuh yang 75 itu. Kalau yang 73 itu masih terasa terlalu ringan buat gue, terlalu ringan gitu. Walaupun keduanya itu sama-sama 6U ya. Untuk Citius 75 ini dia juga memiliki berat head heavy. Jadi semuanya juga Citius 73, 71 dan 75 itu memiliki berat head heavy semuanya ya. Dan beratnya itu 6U dengan grip 5 semuanya. Nah, tetapi yang membedakan lagi dari 73, Citius 75 ini itu flexnya itu medium, jadi bukan fleksibel lagi. Jadi kalau yang kemarin itu gue agak mengeluh soal di fleksibelnya karena gue nggak terlalu suka raket yang fleksibel ya. Gue lebih suka ke arah stiff ya. Tapi di sini itu memang tidak stiff, tidak benar-benar stiff, tapi di sini tuh flexnya medium. Tapi serasa kalau gue main memang ini fleksibelnya masih ada, masih berasa fleksibel, tapi udah jauh daripada yang 73 ini. Jadi 73 gue berasa masih tidak bisa dikontrol, tapi 75 ini tuh udah berasa lebih stiff, pukulan lebih enak, bisa lebih kontrol gitu ya. Jadi karena mungkin dari stiffnya juga di sini udah ke medium, bukan di fleksibel lagi. Tuh, nah, di sini juga Citius 75 ini bisa ditarik sampai 30 lbs ya, maksimal sama dengan 73 juga. Ya, mungkin itu aja sih dari spesifikasi. Kita bakal bahas sekarang bagaimana di lapang sih. Karena raket ini udah gue coba di lapang dan gue bakal nge-review secara jujur
bagaimana raket ini gue pakai dibandingkan yang 73 kemarin. Oke, yuk kita bahas. Soal di lapangan, gue udah coba raket ini kurang lebih sekitar 1 mingguan. Jadi raket ini itu gue udah cobain di lapang, gue main double, gue main single, dan unexpectedly raket ini itu buat gue cocok banget. Jadi gue pakai raket ini itu berasa gue jadi kayak Lee Chong Wei, enggak tuh? Gue nggak bisa main kayak Lee Chong Wei, tapi gue berasa ini raket sangat cocok di tangan gue. Karena pertama, gue nggak suka raket yang fleksibel. Ini oke lah medium, walaupun masih berasa fleksibelnya. Tapi fleksibelnya ini membantu gue, power gue jadi lebih besar. Ya, dan raket ini tuh ringan. Gue nggak terlalu suka raket yang berat. Jadi raket ini walaupun raket ini tuh beratnya cuma 6U, tapi entah kenapa gue berasa raket ini tuh super powerful. Entah mengapa, mungkin for your information aja ya, mungkin ini gue pakai senarnya itu BG M Smooth ya dari Mizuno. Jadi ini tuh produk Jepang dan gue bakal bahas nanti senar-senar Mizuno. Kalian tungguin aja video-video gue selanjutnya ya. Gue bakal bahas semua lengkap senar-senar Mizuno dari A sampai Z, gue bakal bahas. Oke, tunggu aja. Balik lagi ke percobaan di lapang. Jadi tadi gue udah sebut raket ini cocok banget di gue. Senarnya udah enak juga senar dan raketnya juga berasa firm banget. Jadi gue berasa raket ini tuh nggak kopong sama sekali dibandingin yang kemarin 73. Ini tuh jauh lebih stiff dan jauh lebih stabil raket ini tuh ya. Mungkin dari bahan juga dia berasa jauh banget sih. Gue berasa entah mengapa smashan gue juga jadi lebih kencang gitu. Mungkin pertama-tama gue mau kasih nilai nih ya. Untuk smash gue jadi powerful banget. Gue mau kasih nilai ini 8,5 dari 10 untuk smash ya. Mungkin dari kalian yang udah pernah mencoba juga mungkin kemarin teman gue juga ada nyobain, dia bilang enggak, kurang enak, smashan gue jadi nggak berasa gitu. Kalau gue sih merasa ini powerful banget sih jadinya buat gue ya. Jadi gue ngasih nilai 8,5 dari 10 untuk smash. Nah, untuk kontrol raket ini buat gue sangat enak karena ringan pertama dan si ininya juga medium ya, si flexnya. Jadi gue mau kasih nilai untuk kontrol raket ini itu 9,5 dari 10 ya. Gue nggak kasih sempurna, masih ada kurangnya, tapi gue mau ngasih nilai 9,5 dari 10. Mungkin dari kalian ada yang nggak setuju, kalian boleh tulis di komen di bawah ya. Nah, untuk defense, kalau untuk defense ini luar biasa enak juga. Cuman mungkin apa ya, kalau defense masih kurang ya buat gue defense karena kepalanya juga kecil. Tapi cepet banget sih untuk defense karena raket ini ringan. Gue juga mau kasih nilainya 9 dari 10 untuk defense ya, karena pertama dia cepet sih. Dia untuk recharge-nya habis misalnya di smash kita baliknya lagi tuh bisa balik lagi cepet gitu. Jadi nggak lama gitu. Kalau raket yang head heavy kan biasanya kan nggak berasa bisa balik cepet ya. Tapi kalau ini tuh gue walaupun head heavy, gue berasa ini raket tuh nggak head heavy sih. Ini raket menurut gue ini balance sih gitu. Gue merasa ini nggak sepenuhnya head heavy sih, karena mungkin si gagangnya sama bahan bawahnya itu dia agak berat ya. Jadi top banget lah. Gue acungin jempol buat raket ini. Untuk drive pun ini cepet banget. Untuk drive pun ini luar biasa oke. Jadi buat kalian yang mungkin powernya masih kurang kuat ya, masih butuh raket-raket ringan, ini sih gue recommended banget. Citus 75 ini gue recommended banget. Walaupun ya mungkin harganya slightly lebih mahal dibandingkan yang Citus 73. Jadi harganya ini itu kurang lebih di 1,4 juta ya, dari Mizuno officialnya 1,4 juta. Lebih mahal sedikit, tapi gue sih lebih menyarankan dibanding 73, gue lebih menyarankan yang Citus 75 ini ya. Jadi karena gue udah coba dua-duanya, gue tetap kasih acungin jempol yang Citus 75 ini. Gue raket ini mungkin bakal jadi raket yang gue sering pakai juga mungkin di kedepannya, dan gue mungkin nanti bisa sharing lagi apa yang gue dapetin. Ya stay tune aja di video gue terus ya. Gue mau kasih mungkin kesimpulannya kenapa gue memilih Citus 75 ini dibandingkan 73 ini. Mungkin yang pertama itu dari stiffness-nya. Stiffness-nya udah jelas dari yang Citus 73 ini tuh super fleksibel dan gue nggak terlalu suka. Walaupun raket ini tuh tidak jelek, Citus 73 ini tuh tidak jelek, tapi gue nggak terlalu cocok buat gue. Citus 73 ini gue lebih cocok ke yang 75 karena dia lebih medium ya, jadi flexnya nggak terlalu fleksibel. Itu pertama yang gue pilih, kenapa gue pilih 75 dibandingkan 73. Kedua,
bahannya lebih enak di tangan gua, lebih firm, di smash nggak geter, lebih powerful juga mungkin karena teknologi-teknologi yang disajikan oleh Mizuno di 75 ini yang nggak ada di 73, dan itu gue berasa banget gitu. Pakai 73 gue nggak powerful, mukulnya nggak powerful, tapi di 75 ini gue berasa powerful banget sih gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang mau komen lebih pilih 73, kalian boleh tulis di komen ya, feel free ya. Oke. Disclaimer aja nih ya, kemarin di video gue sebelumnya gue bilang Series 73 ini tuh raket yang enak. Itu mungkin bisa valid sebelum gue coba yang 75 ini. Jadi setelah gue coba yang 75 ini, wow, gue cukup terkejut, ternyata perbedaannya lumayan jauh ya. Gue merasa jadi bukan 73 ini bukan raket yang jelek, tapi 73 ini juga raket yang oke banget ya buat gue. Kemarin gue coba juga oke. Cuman setelah gue nyoba 75, kalau gue sih untuk mengeluarkan uang 300.000, 400.000 untuk Series 75, gue rela banget. Jadi kalau kalian punya budget yang lebih untuk memilih 73 atau 75, kalian sih gue saranin ambil yang 75 aja gitu. Ya, jadi itu kesimpulan gue aja. Mungkin dari kalian ada yang gak setuju, kalian boleh tulis di komen. Nah, sekian aja video kali ini. Thank you for watching guys. See you in next video. Bye-bye.